Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Safiha Zalfa dengan NIM 240701600074. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang aksiologi ilmu dan tanggung jawab moral, etika ilmuwan, dan ilmu untuk kemaslahatan makosid syariah. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama pada bagian etika ilmuwan. Di sini ada 6 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama definisi, yang kedua ciri-ciri ilmuwan yang beretika, yang ketiga prinsip-prinsip etika ilmuwan, yang keempat etika ilmuwan dalam penelitian, yang kelima etika ilmuwan dalam kehidupan sosial, dan yang terakhir etika ilmuwan di era modern. Yang pertama, definisi etika ilmuwan adalah nilai, prinsip, dan aturan moral yang harus dimiliki dan diterapkan oleh ilmuwan dalam melakukan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Artinya, ilmuwan itu tidak hanya fokus mencari pengetahuan saja, tapi juga harus memastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu benar secara moral dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya ada ciri-ciri ilmuwan yang beretika. Seorang ilmuwan yang beretika itu punya beberapa sikap penting. Pertama, harus jujur, jadi tidak boleh memalsukan data. Yang kedua, objektif, artinya tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Yang ketiga, berpikir rasional dan logis berdasarkan metode ilmiah. Yang keempat, sikap terbuka dengan siap menerima kritik. Dan yang terakhir, sikap kritis dalam menguji kebenaran. Semua ini penting supaya hasil penelitian bisa dipercaya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika ilmuwan. Dalam etika ilmuwan, ada beberapa prinsip utama. Yang pertama adalah integritas ilmiah, yaitu kejujuran dalam penelitian, dengan tidak melakukan plagiarisme atau manipulasi data. Yang kedua ada tanggung jawab. Jadi, ilmuwan harus memikirkan dampak dari penelitiannya dan juga memikirkan efek sosial dan lingkungan. Yang ketiga ada objektivitas. Artinya tidak boleh bias dan tidak dipengaruhi kepentingan tertentu. Dan yang terakhir ada transparansi, yaitu terbuka soal proses penelitian dan sumber dana, guna untuk menghindari konflik penelitian. Prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ilmu. Selanjutnya ada etika ilmuwan dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian, ilmuwan harus memperhatikan etika, misalnya mereka harus menghormati subjek penelitian, menjaga privasi dan hak individu, dengan tidak boleh memaksa, kemudian menggunakan metode yang benar. Selain itu juga, data yang disampaikan harus apa adanya, tidak boleh dimanipulasi. Kalau melanggar, misalnya melakukan plagiarisme atau memalsukan data, itu termasuk pelanggaran etika yang serius. Selanjutnya, etika ilmuwan dalam kehidupan sosial. Ilmuwan juga punya tanggung jawab di masyarakat. Artinya, ilmu yang mereka hasilkan harus bermanfaat, bukan malah merugikan. Dengan menggunakan ilmu itu untuk kebaikan masyarakat, mereka juga harus membantu, memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan bisa ikut dalam pembuatan kebijakan publik. Jadi, ilmuwan itu bukan hanya bekerja di laboratorium, tapi juga punya peran sosial. Selanjutnya, etika ilmuwan di era modern. Di era sekarang, etika ilmuwan semakin penting karena teknologi berkembang sangat cepat seperti AI dan rekayasa genetika. Teknologi ini punya manfaat besar, tapi juga bisa berbahaya kalau disalahgunakan. Jadi, ilmuwan harus sadar bahwa tidak semua hal yang bisa dilakukan itu boleh dilakukan, harus tetap mempertimbangkan nilai moral dan dampaknya bagi manusia. Jadi kesimpulannya, dari seluruh materi etika ilmuwan ini, sangat penting dalam dunia pengetahuan. Karena, tanpa etika, ilmu bisa disalahgunakan dan merugikan masyarakat. Maka dari itu, ilmuwan harus punya keseimbangan antara kemampuan ilmu dan tanggung jawab moral. Selanjutnya di sini ada materi ilmu untuk kemaslahatan, makosid syariah sebagai kerangka aksiologis. Di sini ada 4 definisi yang berbeda. Yang pertama, ilmu pengetahuan adalah hasil dari proses berpikir manusia yang sistematis, logis, dan dapat diuji kebenarannya.
Tapi penting untuk dipahami, ilmu itu tidak hanya untuk tahu sesuatu saja, melainkan harus bisa membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Kemudian ada istilah kemaslahatan, itu artinya segala sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan bagi manusia. Jadi, ilmu itu dikatakan baik kalau memberi manfaat bukan malah merugikan. Selanjutnya, yang ketiga ada maqasid syariah, adalah tujuan utama dari syariat Islam yang intinya untuk menjaga kehidupan manusia. Ada 5 hal utama yang dijaga yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 5 hal ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu ilmu itu bermanfaat atau tidak. Dan yang terakhir ada istilah aksiologi, adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan kegunaan ilmu. Jadi, kita tidak hanya bertanya apa itu ilmu, tapi juga ilmu itu digunakan untuk apa. Selanjutnya ada ilmu dalam perspektif aksiologi Islam. Dalam Islam, ilmu itu tidak bebas nilai. Artinya, ilmu harus diarahkan pada kebaikan, bukan untuk kerusakan atau maslahah. Kemudian, ilmu tidak boleh digunakan untuk kerusakan, mafsadah. Jadi, tidak semua ilmu yang bisa dilakukan itu boleh dilakukan. Harus tetap ada batasan moral dan agama. Contohnya, teknologi bisa membantu manusia, namun teknologi juga bisa disalahgunakan. Kemudian, maqasid syariah sebagai kerangka aksiologi. Maqasid syariah digunakan sebagai alat untuk menilai manfaat suatu ilmu. Artinya, setiap ilmu atau teknologi harus dilihat apakah mendukung 5 tujuan utama atau tidak, yang telah saya sebutkan pada slide sebelumnya. 5 tujuan dalam konteks ilmu. Yang pertama, menjaga agama, hifz ad-din. Ilmu harus mendukung keimanan dan tidak merusak nilai-nilai agama. Contoh, ada media dakwah digital apabila digunakan dengan sebaik-baiknya dapat mendukung agama. Dan sebaliknya, apabila ada konten yang menyesatkan, itu dapat merusak agama. Yang kedua, menjaga jiwa, hifz an-nafs. Ilmu harus melindungi kehidupan manusia dan tidak membahayakan nyawa. Contohnya, ilmu kedokteran itu apabila digunakan dengan baik dapat menyelamatkan manusia, dan sebaliknya apabila ada senjata biologis digunakan dapat mengancam kehidupan yang dapat merugikan manusia. Kemudian yang ketiga ada menjaga akal, hifz al-aql. Ilmu harus mengembangkan pemikiran dan tidak merusak akal manusia. Contohnya, pendidikan apabila digunakan dengan sebaik-baiknya dapat meningkatkan kecerdasan, dan sebaliknya ada narkoba jika digunakan dapat merusak akal. Yang keempat ada menjaga keturunan, hifz an-nasl. Ilmu harus menjaga keberlangsungan generasi dan tidak merusak moral keluarga. Contohnya, teknologi kesehatan reproduksi apabila digunakan dengan sebaik-baiknya dapat mendukung keberlangsungan generasi. Dan sebaliknya, jika penyimpangan genetika tanpa etika itu dilakukan dapat berbahaya atau merusak moral keluarga. Yang kelima, menjaga harta, hifz al-mal. Ilmu harus digunakan untuk kesejahteraan ekonomi dan tidak merugikan secara finansial. Contohnya, ekonomi syariah dapat digunakan secara adil dan bermanfaat. Dan sebaliknya, apabila penipuan digital itu dapat merugikan secara finansial. Kemudian ada tantangan dalam penerapan ilmu. Meskipun ilmu berkembang pesat, ada tantangan penyalahgunaan teknologi, ilmu tanpa moral, kepentingan pribadi lebih dominan, dan kurangnya kesadaran etika. Nah, hal ini semua itu yang membuat pentingnya maqasid syariah sebagai pedoman. Kemudian integrasi ilmu dan nilai Islam. Agar ilmu-ilmu itu benar-benar bermanfaat, perlu integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai agama. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dan tidak bersifat bebas nilai. Maqasid syariah menjadi pedoman yang penting dalam menilai penggunaan ilmu, agar tetap sejalan dengan tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Oleh karena itu, integrasi antara ilmu dan nilai etika Islam sangat diperlukan agar ilmu dapat digunakan secara bertanggung jawab demi kesejahteraan dan kebaikan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.